Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita akan kembali membahas tentang larutan buffer atau penyangga atau dapar. Dalam hal ini adalah larutan buffer basa ya. Sedikit kita mengulang tentang definisi dari larutan buffer, yaitu larutan yang pH-nya tidak mudah berubah meski ada penambahan sedikit asam, sedikit basa ataupun pengenceran. Larutan buffer ini juga bersifat sangat istimewa sehingga disebut sebagai larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya. Nah, untuk larutan buffer ada dua jenis, yaitu larutan buffer basa dan larutan buffer asam. Larutan buffer asam sudah kita bahas pada video pembelajaran kita sebelumnya. Untuk larutan buffer basa, penentuan pH-nya ada dua, yaitu buffer basa secara langsung dan buffer basa tidak langsung. Untuk buffer basa secara langsung juga sudah kita bahas pada video sebelumnya, tapi kali ini kita akan sedikit mengulas tentang buffer basa secara langsung lagi. Nah, nanti baru akan kita bahas yaitu buffer basa secara tidak langsung, yaitu dari reaksi asam dan basa. Baiklah Ibu, mulai dari buffer basa langsung. Nah, sebelumnya kita perlu mengenal mengapa kita harus mempelajari tentang larutan buffer ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, larutan buffer banyak digunakan untuk berbagai macam obat-obatan ataupun kosmetik. Nah, mengapa? Karena tadi larutan buffer dikatakan dia dapat mempertahankan nilai pH-nya sehingga tidak cepat berubah dan juga tidak membahayakan dari organ yang ditetesi larutan buffer. Nah, di dunia kita juga di alam ini ya, maksudnya di bumi juga ada larutan buffer yang super istimewa, yaitu yang ada di laut ya. Dan juga tanah itu adalah juga larutan buffer. Nah, sehingga semua sampah yang ada di yang kita hasilkan itu akan diuraikan oleh tanah dan juga akan diuraikan oleh laut. Masya Allah, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan manusia. Demikian juga di dalam tubuh kita itu memiliki cairan, baik cairan yang di dalam sel ataupun cairan yang di luar sel, yaitu darah, dan juga cairan yang ada di dalam sel, yaitu sitoplasma dan sebagainya. Itu juga merupakan larutan buffer. Nah, sehingga kalaupun kita nanti makan sesuatu yang bersifat asam, minum apa gitu, jus dan sebagainya, atau makan sesuatu yang bersifat basa seperti dari sayuran, dari buah yang mengandung mineral atau ion-ion. Nah, ini nanti akan dimaksimalkan untuk metabolisme dalam tubuh, sehingga tiap-tiap organ yang ada di dalam tubuh manusia tidak akan berubah nilai pH-nya, dan tetapi kemanfaatan dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita digunakan untuk proses kimia yang ada di tubuh ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan membahas dari yang paling sederhana, yaitu larutan buffer secara sederhana dan larutan buffer asam yang secara sederhana. Nanti kalau yang secara kompleks akan dibahas pada tentang kegunaan dari larutan buffer. Nah, yang pertama, buffer basa, penentuan pH-nya nanti bisa secara langsung dan secara tidak langsung. Kapan disebut secara langsung? Yaitu jika terbentuk dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, asam konjugasinya ini nanti biasanya dalam bentuk garamnya ya. Sebentar. Yaitu dalam bentuk garamnya. Nah, jadi nya ini kembali ke basa lemah ya, kembali ke basa lemah. Jadi ini nya ini kembali ke basa lemah. Nah,
Karena nya ini kembali ke basa lemah, maka nanti antara spesi basa lemah dengan garamnya ini akan mirip sekali tulisannya. Ya. Seperti ini, NH3, NH4. Nah, itu kan mirip tulisannya. Dan lebih spesifikasinya lagi, dia memiliki selisih 1 H+, ya. Lebih spesifik lagi ya. Di sini ada H3, di sini H4. Kalau misalkan ini kita buat konjugasinya, yaitu NH4+. Dan ini adalah NH3. Selisih hanya 1 H. Di sini H3, di sini H4, yaitu selisihnya 1 H+. Nah, bagaimana cara penentuan dari pH-nya? Karena ini buffer basa, maka penentu sifatnya adalah dari konsentrasi OH- dulu. OH-. Kemudian di sini adalah Kb. Ingat, kemudian di sini juga sama ya, yaitu kalau di sini mewakili basa, ini juga basa, ini juga mol basa. Kemudian nah tolong diingat, ini adalah valensi garam kali mol garam. Apa itu valensi garam? Valensi garam adalah banyaknya spesi lemah pada garam. Yang mana yang dimaksud? Yaitu nanti misalkan ini NH4Cl ini adalah spesi lemah pada garamnya, yaitu NH4. Nah, di sini ada 1 spesies sehingga dia valensi garamnya adalah sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini anak-anak, ini adalah garam amonium sulfat, ini spesies lemahnya NH4 yaitu sebanyak 2. Jadi nanti valensi garamnya sama dengan 2. Kemudian kita masih melanjutkan rumus ini tadi, karena sudah kita peroleh nilai OH-, konsentrasi OH-, kita lanjutkan dengan penentuan pOH-nya. Ya. Sesudah pOH baru nanti kita akan menentukan pH dari buffer basa yang bersangkutan. Nah, sebaiknya kita bahas lewat soal yang sudah ada di sini, yaitu larutan amonia ya ini ya. Larutan amonia itu seringkali disebut sebagai larutan amonium hidroksida. Jadi kalau hipotesisnya adalah dia NH4OH. Nah, jadi larutan amonia itu seringkali dituliskan sebagai amonium hidroksida, itu adalah senyawa hipotetis ya. Jadi diasumsikan seperti ini ya. Kemudian sebanyak 200 ml 0,1 molar dicampur atau dalam wadah yang sama dengan NH4Cl atau amonium klorida. Jadi dimasuki amonium klorida 200 ml 0,1 molar. Nah, jadi antara amonia itu adalah Amonia itu adalah basa lemah. Amonianya adalah basa lemah. Dan ini adalah asam konjugasinya. Asam konjugasinya. Atau kalau ini adalah garamnya. Ini berada dalam satu wadah seperti ini tadi. Jadi dalam satu wadah. Antara basa lemah dan asam konjugasinya dalam satu wadah. Sehingga kita bisa langsung menerapkan bahwa ini telah bekerja larutan buffer basa. Jadi konsentrasi OH- sama dengan Kb kali mol B per
valensi garam kali mol garam. Nah, kita lanjutkan. Tadi langkah awal kita adalah mengenali zatnya ini tadi. Kesimpulan kita basa lemah dan ini adalah asam konjugasinya, kemudian kita masukkan ke rumus. Sesudah itu kita lanjutkan prosesnya. Konsentrasi OH- sama dengan Kb-nya ada data yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 5. Mol B-nya adalah, nah untuk mol B-nya kita punya data molaritas dan mililiter. Tolong diingat anak-anak, kita masih punya rumus yaitu molaritas sama dengan mol per volume. Kalau volumenya mililiter maka ini milimol ya. Misalkan milimol itu dalam satuan volumenya dalam satuan mililiter. Berarti kalau kalian pengen nyari milimolnya berarti molaritas kali mililiter. Sehingga di sini molaritas kali volumenya ya. Atau gini aja. Langsung aja ya, yaitu molaritasnya 0,1 kali volumenya 200 dibagi ini valensi garamnya kan spesi lemahnya 1 ya, NH4-nya hanya 1 spesi. Jadi ini 1 kali mol garamnya ini 0,1 kali 200. Nah, ini sudah kelihatan asik kan anak? Karena apa? Sudah kelihatan polanya. Nah, ini kan sama ini. Berarti bisa kita coret. Itu. Terus konsentrasi OH-nya adalah itu 2,5 kali 10 pangkat min 5. Nah, langkah berikutnya apa? Sesudah kita menemukan konsentrasi OH-, maka kita akan menentukan pOH-nya. pOH-nya yaitu main log dari ini. Ingat caranya kita kemarin ini kali 10 pangkat min 5 ya. Terus yang mudah adalah lihat eksponennya ini. Eksponennya ini kalikan dengan min-nya sini sama dengan 5. Kemudian ini ikut aja min log 2,5. Kemudian pH-nya yaitu 14 min pOH. Ya, yaitu 14 min 5 min log 2,5. Nah, jadi yang kita peroleh adalah 14 kurangi 5 berapa? 9 ya, plus log 2,5 gitu ya. Nah, inilah buffer basa secara langsung dari komponen basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke penentuan buffer basa tidak langsung, yaitu dari reaksi asam dan basa. Ada 2 jenis cara yang nanti akan kita bahas, yaitu cara reaksi yang memerlukan kesabaran kalian dan kemudian kita nanti punya cara singkat. Nah, sebelumnya prinsipnya masih sama, yaitu jika buffer basa tidak langsung dari reaksi asam dan basa, yaitu nanti dia berasal dari basa lemah ya, atau ibu tulis BL aja ya, basa lemah dan asam kuat ya. Kalau untuk buffer itu yang menang adalah yang lemah. Nah, ini terbentuk dari mol lemah yang lebih besar daripada mol kuat. Karena molnya lemah lebih besar, berarti lemah sisa akan bersisa dia nanti
sedangkan yang kuat akan habis sebagai bereaksi pembatas yang kuat. Nah, kalau buffer tadi lihat yang lemah. Ya. Nah, sebelum kalian membahas tentang apa yang ini cara singkat, sekarang Ibu perlu kenalkan kalian dengan cara konsep ya, karena ini nanti akan menjadi dasar dari pemikiran kalian. Cara konsep yang pertama adalah setarakan koefisiennya, kemudian mol atau milimol, mula-mula bereaksi akhir ya, mula-mula bereaksi akhir. Kemudian nanti kita tentukan bereaksi pembatasnya, mana yang habis. Kemudian yang keempat adalah bereaksi. Untuk yang bereaksi ini adalah perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada kondisi akhir dan kita tentukan rumusnya ya. Nah, kita setarakan dulu koefisiennya. Ini sudah ada tadi. Perhatikan anak-anak, di sini larutan amonia tadi tidak lain adalah secara hipotetesnya adalah amonium hidroksida ya. Sehingga di sini kita tuliskan amonium hidroksida. NH4OH ditambah H2SO4 asam sulfat menghasilkan garam, amonium sulfat dan air ya. Asam basa, garam, air. Itu adalah reaksi asam basa menghasilkan garam dan air. Koefisiennya seperti biasanya kita lihat dulu adakah logam di sini? Oh, tidak ada logam. Jadi kita lihat yang ion positifnya. Ion positifnya adalah NH4. Ini sebaiknya kita jadikan satu gugus saja anak-anak untuk penghitungannya biar lebih cepat nanti ya. NH4-nya satu gugus, ruas kanan ada 2 gugus, berarti yang kiri kita kalikan 2. Nah, kemudian kita lihat lagi adakah yang merupakan gugus poliatomik? Nah, ini ada ternyata yaitu sulfat. SO4 di kiri satu gugus, yang kanan juga satu, berarti pas ya. Tidak usah kita apa-apakan ini ya. Kemudian kita lihat H. Untuk H yaitu 2 tambah 2, 4. Yang kanan berarti 2 kali berapa supaya 4? Berarti kali 2. Kita lihat O-nya sekarang. 2 tambah 4, 6. Ini 4 tambah 2. Oke, selesai. Sekarang berarti kita sudah berhasil menemukan angka koefisiennya yaitu 2 banding 1 banding 1 banding 2 ya. Langkah pertama sudah berhasil. Sekarang kita lihat langkah kedua yaitu mol atau milimol pada kondisi mula-mula, bereaksi dan akhir. Pada kondisi mula-mula kita lihat dulu datanya yaitu 50 mili larutan amonia 1 molar. Dimasukkan ke dalam satu wadah dengan 10 mili larutan asam sulfat 1 molar. Berarti untuk milimolnya bisa kita hitung dari ya, yaitu molaritas kali volume. 50 kali 1 ya, berarti sama dengan 50 milimol. Sedangkan yang ini adalah sama tadi caranya M kali V, 1 kali 10, berarti sama dengan 10 milimol. Langkah kedua sudah. Langkah ketiga kita cari bereaksi pembatasnya. Nah, dalam benak kita pikirkan ini anak-anak, 50 dibagi 2 sama dengan berapa? 25 ya. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 25 dengan 10 mana yang kecil? Yang kecil adalah 10, sehingga ini habis. Ini habis. Habis. Nah, berarti 0. Inilah bereaksi pembatasnya. Kalau habis, asalnya 10, bereaksi berapa supaya habis? Tentunya sama bereaksinya 10. Ini yang kita jadikan sebagai patokan.
Nah, sekarang kita isi pada kondisi bereaksi, yaitu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ini ya, lihat, ini koefisien 1 mewakili 10. Koefisien 2 berarti berapa di sini? Betul, 20 ya. Kalau kalian bingung seperti ini. Koefisien ditanya per koefisien diketahui kali diketahui, berarti 2/1 kali 10 sama dengan 20. 50 dikurangi 20 sama dengan akhirnya 30 milimol. Ya. Sekarang ini kondisi mula-mula produk kosong. Kemudian ini ditanya per diket kali diket, berarti sama dengan 10 milimol. Ini kita tulis ulang sama dengan 10 milimol. 2/1 kali 10 berarti sama dengan 20 milimol. Ini kita tulis ulang 20 milimol. Nah, kemudian kita sudah berhasil ke langkah 4, kita ke langkah 5. Fokus akhir, rumus berhasil. Nah, sekarang kita lihat di sini pada kondisi akhir ada sisa, basa, lemah. Kemudian ini ada garam. Garamnya ya, garamnya. Sehingga keberadaan mereka ini akan bereaksi membentuk buffer basa. Itu ya. Jadi inilah analisis kita dengan adanya sisa lemah kuat habis akan terbentuk buffer basa, yaitu reaksi antara sisa lemah tadi dengan garamnya. Ya, lemah sisa, kuat habis. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Tinggal kita masukkan ke dalam rumus buffer. Rumus buffer, kalau buffer basa berarti kita tuliskan konsentrasi OH- seperti tadi, yaitu Kb ya. Kalau konsentrasi OH- berarti Kb kali mol B per valensi garam kali mol garam. Kb-nya berapa? Kb-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5. Mol B-nya berapa? Mol B-nya adalah 50 kali 1 sama dengan 50 ya. Nah, tetapi di sini tadi yang kita jadikan fokus adalah kondisi akhir anak-anak. Jadi langsung ini lebih enak kita tuliskan mol basa sisa. Ya, jadi kita lihat tadi ini adalah pangkat min 5. Kemudian fokus kita adalah pada kondisi akhir, yaitu 30 dibagi valensi dari garamnya adalah 2, mol garamnya adalah 10 ya. Nah, tinggal kita lanjutkan perhitungan secara matematisnya, yaitu 2,5 kali 3 kan 7,5 ya. Ini kan bisa dicoret ini. Jadi 7,5 kali 10 pangkat min 5 dibagi 2 ya. Berapa itu ya? Sebentar, Ibu hitung dulu. Oh ini, yaitu 3,75 kali 10 pangkat min 5. Kemudian kita hitung POH-nya. POH sama dengan, langsung ini ya, min log dari ini ya, berarti sama dengan 5 min log 3,75.
Kemudian tinggal kita hitung pH-nya, yaitu 14 dikurangi pOH-nya 5 min log 3,75 sama dengan 14 kurangi 5 9 ya. 9 plus ini min kali min kan plus log 3,75. Sudah gitu aja ya. Berhasil. Nah, inilah anak-anak, kalau kita mengerjakan dengan cara reaksi itu panjang dan lama, tetapi memang inilah konsepnya. Jadi kalian harus mapan dulu secara konsep. Baru kita nanti akan membahas cara singkat, yaitu tanpa reaksi. Tentunya meskipun cara singkat, tetap kita harus memiliki langkah-langkah ya. Yang pertama adalah kenali zatnya, asam atau basa ya, asam atau basa, kuat atau lemah. Kemudian cek mol atau milimolnya dan pasti bisa. Nah, kita tadi sudah berhasil mengenali bahwa soal kita ini tadi adalah basa lemah. Jadi ini terdiri dari basa lemah yang bereaksi dengan asam kuat ya. Kalau kalian masih ragu-ragu mana itu basa lemah atau asam kuat atau basa kuat dan asam lemah, tolong dilihat pada video pembelajaran kita sebelumnya pada bab asam basa ya. Kemudian kita langkah berikutnya adalah cek mol dan milimol. Karena dalam data ini adalah mililiter, maka kita cek dalam bentuk milimolnya. Milimolnya yaitu milimol lemah. Kalau milimol lemah yaitu M kali V. M-nya adalah 1, V-nya adalah 50. Sama dengan 50 milimol. Ya. Kemudian apa ini milimolnya yang kuat? Milimol kuat yaitu sama dengan, perhatikan kalau kuat M V fals. Ya. Falnya di sini dalam apa? Yaitu dalam valensi dari apa ini? Asamnya, valensi asamnya. Ya, di sini valensi asamnya adalah 2. Berarti 1 kali 10 kali 2 sama dengan 20 milimol ya. 20 milimol. Sudah? Kemudian kita analisis, ternyata di sini yang mol lemah lebih besar daripada mol kuat. Maka akan terbentuk buffer. Buffernya ikut yang lemah. Yang lemah adalah basa, maka buffer basa. Bagaimana rumus dari buffer basa? Sama saja rumusnya, yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb. Nah, di sini nanti ada perbedaannya anak-anak, tolong perhatikan, yaitu mol lemah min kuat per kuat. Ayo ikuti Ibu. Mol lemah min kuat per kuat. Untuk mol lemah min kuat per kuat ini bisa kalian ganti dengan istilah yang lebih mudah, yaitu mol besar min kecil per kecil. Ya. Jadi KB-nya kita lanjutkan ke perhitungannya. KB-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 5. Mol lemahnya adalah berapa ini tadi? 50. Dikurangi mol kuat 20 ya. Dibagi 20. Perhatikan anak-anak, ini tidak boleh kita coret. Meskipun angkanya sama, ini tidak
seimbang ya. Jadi kita harus operasikan dulu secara matematisnya. Berarti ini sama dengan, ini kan berarti 30 per 20. Baru ini boleh kita coret yang ini. Terus berarti 2,5 kali 3 sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 5 per 2. Berarti kan ini kita sudah sama dengan perhitungan yang cara panjang tadi ya. Ini sudah sama semua ini. Lanjut aja. Nah, jadi cara panjang bisa kita permudah dengan cara yang seperti ini tadi. Yaitu ini sudah ketemu konsentrasi OH-nya kan. Lanjutkan ke POH-nya. Yaitu 5 min log 3,75. Kemudian pH-nya gimana? Kayak tadi, berarti sudah sama kan? 9 plus log 3,75 gitu ya. Inilah anak-anak cara konsep dan cara singkat. Bisa ndak bisa, cobalah kalian. Bisa cara singkat. Alhamdulillah bisa.